Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim beserta rekan-rekan Tipikor, Pak Ustadz Madu dan Humas, rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Polres Bengkulu Selatan, khususnya Satreskrim Polres Bengkulu Selatan, saya memanggil Bapak Kapolres melaksanakan press conference terkait dengan penetapan tersangka tindak pidana korupsi tahun anggaran 2019, yaitu tentang pelaksanaan kegiatan pilot inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal atau PIID PER Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Desa Tertinggal dan Transmigrasi, tepatnya di Desa Petungan, Kecamatan Kedurang Hilir, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dasarnya laporan polisi model A nomor 6 tahun bulan 4 di tahun 2023 ini pada tanggal 13 April 2023. Jadi berlangsungnya sudah di tahun 2023 juga, terkait dengan indikasi di tahun 2019. Untuk kronologis, pada tahun 2019 di Desa Petungan, Kedurang Hilir Selatan menerima bantuan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT yang bersumber dari DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bersumber pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bantuan tersebut dalam bentuk kegiatan yang bernama Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa. Pengembangan ekonomi lokal. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dibentuklah tim pengelola kegiatan kemitraan atau disingkat TPKK dengan pagu anggaran dana sebesar yaitu 680.770.000. Yang kegiatan berupa belanja sarana dan prasarana, kemudian fasilitas inkubasi, kemudian operasional TPKK. Dalam pelaksanaan pekerjaan rumah produksi box dryer jagung, pipiran dan tepung jagung tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga saat ini tidak dapat berfungsi atau beroperasi dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai dan mengakibatkan kerugian negara. Untuk modusnya, yaitu pada kegiatan pengadaan barang dan jasa terdapat markup dan nota fiktif. Kemudian adanya kekurangan volume pekerjaan dan pembangunan rumah produksi box dryer. Kemudian dana yang dicairkan baik tahap 1 dan tahap 2 tidak seluruhnya digunakan untuk kegiatan tersebut, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian tidak ada melakukan pembayaran pajak sama sekali dalam proses belanja barang dan jasa. Kemudian pada kegiatan belanja barang dan jasa terjadi kemahalan harga satuan atau markup harga. Kemudian adanya pemotongan upah kerja HOK, sehingga tidak sesuai antara real dengan LPG. Pengadaan mesin box dryer ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi dengan rencana umum kemitraan. Pasal yang disangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian pasal 9 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 yang telah diubah ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Jadi ada 3 pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Dari hasil penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat Maluku Selatan sebesar 323.719.696 perak rupiah. Jadi kurang lebih hampir 50% dari pagu anggaran sebesar 680, 50%. Kemudian untuk saksi sudah banyak dari unit tipikor yang diperiksa, kurang lebih sebanyak 60 orang yang sudah diperiksa saksi. Kemudian ahli sudah sebanyak 3 orang. Untuk barang bukti kami bacakan SK TPKK dan SK Pokja, kemudian SK Dirjen PMD tentang lokasi dan alokasi PID PEL 2019, kemudian berita acara pembentukan kemitraan, nota kesepahaman BUMDes PBP dan KUEMD, kemudian rencana kemitraan, kemudian surat perjanjian kerjasama Kementerian TPKK, dokumen pencairan tahap 1 dan tahap 2, kemudian petunjuk teknis operasional, kemudian surat permohonan pencairan tahap 1 dan tahap 2, adendum rencana umum kemitraan, kemudian laporan pertanggungjawaban tahap 1 tahap 2, kemudian terakhir slip penarikan dana Bank Bengkulu atas nama TPKK Desa Betungan. Hari ini tanggal 2 Oktober tanggal 2 November di 2023. Hari ini kami menetapkan tersangka dari kasus ini di Polres Bengkulu Selatan, menetapkan tersangka tindak pidana korupsi atas nama SS. Ya. Mulai hari ini kami tetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di tahun 2023, yang mana dengan berkas perkara di tahun mulai pelaksanaan sidiknya di tahun 2023. Untuk informasi yang berjalan pengadaan atau pekerjaan di tahun 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ralat untuk tetap tersangka kemarin tanggal 1. Hari ini sudah berjalan 1 hari untuk menjalani penahanan. Ada yang mau tanya kan? Info akak peran SS ini hingga ditetapkan sebagai tersangka sebagai apa dia di BSN? Ketua TPKK. Sebagai ketua TPKK. Kalau untuk penambahan tersangka lain ada Kenapa? penambahan tersangka? Untuk sementara 1. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Untuk pemeriksaan saksi anggota lain mungkin dari Kalau saksi dari rekan-rekan penyidik sudah sebanyak 60 orang, baik dari Dinas Barang Jasa, Kadis, Pokja, Ketua BUMDes, Watrap. Jadi semua totalnya ini ada 60 orang. Tapi tidak untuk mungkin nanti dalam yang sudah mendapat tersangka ini, ketika nanti ada informasi lebih lanjut, tidak kemungkinan ada tersangka lain. artinya dana 300 juta lebih itu tadi Pak digunakan secara pribadi oleh SS Ya, sendiri. untuk kepentingan pribadi. Artinya pemain tunggal untuk sementara ini. Untuk sementara ini hanya 1 orang kami tetapkan tersangka. Jadi apabila nanti dari perkembangan kasus ini ada informasi yang didapat dengan kasus, tidak mungkin akan ada tersangka lainnya. SS sendiri warga mana, Pak? Kenapa? Warga desa Betungan. Warga desa Betungan. Lukuladu. Warga desa Gubernur Betungan. ASN, pekerjaan. ASN P3K. Oh, SMP.
Guru Pak ya? Guru. Karena gelarnya tersangka ini SPD. SSSPD Pak. SPDI. SSSPDI.